Project kripto itu bisa dibilang 95% scam, bos. Karena 95% isinya tipu-tipu, tapi itu kripto beneran. Bedakan yang namanya kripto, Anda berinvestasi di kripto-kripto yang Bitcoin, Ethereum, ya, dan kemudian koin-koin micin, ya. Tapi yang saya mau bahas ini lebih scam daripada yang 95%. Kenapa? Karena ini adalah investasi yang berkedok kripto. Kriptonya nggak jelas, tapi karena sekarang kripto itu lagi bagus, Bitcoin lagi all time high di 123.000, lagi bull season ya kan. Akhirnya banyak orang yang euforia kepingin kaya cepet, apalagi duduk diam dapat duit ya. Karena kalau masuk terjun di kripto beneran itu udah kayak kasino teman-teman. Kita kadang beli besar, tiba-tiba besok anjlok, jebret. Ya, tapi juga cacing-cacing, naga-naga. Tapi saya tidak akan bahas yang di situ-situ. Walaupun itu scam, tapi aturannya, rule-nya itu jelas. Kripto itu kalau udah masuk blockchain, masuk market, ya harga ditentukan oleh market. Kadang-kadang Anda ditipu sama sesama developernya. Tapi hari ini, yang saya bahas ini bukan sekedar kripto, ini pura-puranya kripto. Oke? Nah, apa aja yang saya bahas? Nomor satu nanti kita akan bahas Vestigo Global, Fintech News Nexus, ya, kemudian Conclusive Evidence, Multi-Chain, dan MetaDataX, ya. Ini kripto abal-abal, semoga Anda tidak terjebak. Nah, seperti apa ini kita akan saksikan di skema investasi. Investigasi skema solusi bersama saya Roy Sakti. Halo Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti. Ya, kali ini kita akan membahas, saya tidak akan membahas aplikasi ini satu persatu ya, ngabisin video teman-teman. Lebih baik tak bahas global aja. Kali ini adalah modus-modus APK investasi bodong ataupun ponzi yang berkedok kripto. Jadi ini tuh bukan kripto beneran, ini kripto odong-odong teman-teman. Kalau Anda tanya grupnya Timothy Ronald, Anda tanya grupnya siapa akademi kripto ataupun yang mana, dia lihat ini nggak tahu teman-teman. Ini mungkin penggunanya ya orang-orang tua, orang-orang nggak jelas, orang-orang pecinta ponzi ya. Nah, tapi saya jelaskan ini dari kacamata Anda tidak ngerti apa-apa. Kalau Anda paham kripto kemudian lihat pembahasan saya ketawa pasti ya kan. Wah, kayak gini aja kok orang nggak tahu. Kenyataannya ada ya. Jadi kawan-kawan, sebenarnya sebelum saya mau membahas kelima ini teman-teman ya, sebenarnya ada satu tools yang bisa membantu Anda tanpa perlu bertanya kepada saya. Tanpa perlu apa, yaitu Anda pakai aja yang namanya ChatGPT. Wis, sebenarnya dengan ChatGPT itu semua solusi masalah untuk menanyakan apakah investasi bodong atau tidak, itu sudah ada di ChatGPT. Kamu masukkan apa yang kamu mau tanyakan, kalau perlu ada websitenya kamu masukkan, suruh ChatGPT menganalisa. Semua pasti akan tersaji dengan objektif, ya. Cuman kadang-kadang Anda itu lebih baik mati daripada menganalisa. Jadi kadang-kadang yang membuat Anda jatuh, membuat Anda bangkrut, membuat Anda miskin 7 turunan 8 tanjakan, itu karena kebebalan Anda, kemalasan Anda dalam mencari fakta. Nah, kali ini saya akan membahas ada 5 contoh aplikasi ini yang bukan kripto sebenarnya, tapi kripto-kriptoan, dan endingnya pasti scam. Jangan kamu debat saya kan sekarang masih lancar loh, kalau masih lancar, artinya bandarnya masih mau ngumpulin uang. Kalau uangnya sudah cukup, ya di-scam. Kayak kasus kejadian kemarin yang 68EA. Banyak orang diajarin itu bukan kripto. Itu ngakunya kripto, pada nggak percaya. Ya kan? Nah, pada sumbang-sumbang apa segala gitu kan. Ya, orang-orang kayak gini ini memang tolol. Oke, lanjut ya. Oke, kita akan mulai. Pertama kita akan bahas yang namanya Vestigo Global. Ya. Jadi dia ini menawarkan produk sewa dengan investasi pengembalian, ini biasa. Jadi dia ini kalau Vestigo Global ini dia kayak punya produk kemudian dia ngasih duit harian, ya kan? Invest harga 50.000, penghasilan harian 1.000, total penghasilan 90.000. Ya ini kayak bertingkat ya. Jangan-jangan nanti kalau saya sebelum bahas ini videonya sudah muncul, ini aplikasinya udah scam dulu ini, Vestigo Global. Biasanya kalau kayak gini-gini ini cepat banget, nggak hitungan bulan teman-teman, minggu aja udah scam. Beberapa aplikasi itu saya review ya, kemarin tuh ada berapa ya, 3 judul, paling 5 judul, udah scam semua. Belum videonya udah keluar, udah scam semua.
Ya artinya apa? Hati-hati terutama ketika dia menawarkan ada namanya tabel kematian, teman-teman. Selalu saya ingatkan, kata kuncinya adalah satu, member get member, yang kedua tabel kematian. Kalau ada dua itu sudah hindari, nggak usah ditanyakan judulnya apa ya. Salah satu contohnya adalah di Vestigo Global ini. Kemudian berikutnya ada juga yang namanya conclusive evidence ya. Kontrak berjangka, jadi dia kontrak berjangka, kemudian ya intinya sama aja. Lu naruh duit, nanti per hari lu dapat sekian selama kontrak sekian ya. Tapi ya isinya sama aja, ini sudah level, dan kemudian dia sistem komisinya berlevel, referral ya kan. Level 1 10%, level 2 3%, level ini jadi beranak cucu. Pokoknya kalau sudah tawaran investasi, naruh uang, makin besar uangnya, makin besar hasilnya, dan kemudian ada level-level begini, sudah dipastikan ini skema Ponzi. Tinggal endingnya pasti scam. Nah tinggal masalah kapan, jangan tanya saya, hanya Tuhan dan bandar yang tahu kapan aplikasimu scam itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ini adalah aplikasi apa lagi nih? Madata X ataupun BBM, pura-pura sebagai platform finansial modern. Dia berbentuk gamifikasi investasi, jadi kan kayak invest di game. Mungkin Anda tahu konsepnya apa ya? Apa itu ya, game gitu ya? Monster-monster tuh ada tuh game itu ya kan? Jadi menggunakan karakter boneka beruang digital yang diberi istilah feeding days. Jadi ada beruang digital yang kamu ngasih uang harian, nanti dia akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya itu sampai tinggi sampai 360 sampai 400%. Waduh. Pak, Mbak Bu Sri Mulyani kalau tahu cara ini, wah Indonesia emas teman-teman. Jadi para pelaku scammer tuh coba tawarkan ke Mbak Sri Mulyani. Jangan kamu tawarin sama orang-orang tua, orang-orang goblok, orang-orang males kayak begini nih. Boleh nih, saya ngomong goblok gitu kan. Nah. Kemudian berikutnya ada juga yang namanya FNN, Fintech News Nexus. Nah ini NFT. NFT juga permainan bodoh juga. Itu gambar yang sebenarnya bisa di copy paste dengan ChatGPT. Cuman karena gambar itu harusnya ya use case-nya NFT itu adalah untuk sertifikat supaya nggak ada terjadi sertifikat ganda. Ataupun untuk nick ganda nggak ada karena itu sistemnya blockchain bagus. Tapi kalau sudah ngomong NFT, sekarang NFT yang real aja teman-teman. Harganya itu udah anjlok nggak karu-karuan. Ya, yang dulu kayak gambar monyet itu ya. Justin Bieber tuh beli berapa juta, sekarang paling cuman berapa ribu dolar ya dibanding awal pertamanya. Ya karena memang gambar tuh nggak ada yang excited, nggak ada kayak collectible digital ini tidak ada yang menarik teman-teman. Nah konsepnya adalah platform berbasis NFT menjanjikan profit tetap dari NFT yang dibeli. Jadi kamu beli NFT, nanti kamu mendapatkan harian ya. Nah ini produknya sama, cuman produknya NFT ya. Tapi saya yakin ini bukan NFT, ini NFT bohong-bohongan kawan-kawan. Nggak usah percaya. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir ini adalah multi-chain, jadi dia ini bernama multi-coin dengan harga bervariasi. Ada multi-coin 1, 7.200 per hari selama 85 hari. Ya intinya ini yang saya jelaskan semua ini sebenarnya alurnya sama. Yang beda itu adalah konteksnya, yang beda itu adalah skinnya, tapi alurnya sama. MLM, kemudian ada tabel kematian. Tabel kematian itu apa sih Pak? Jadi sebuah tabel yang menjelaskan bahwa semakin besar investasi Anda, maka cuannya akan semakin besar. Nah, padahal realita hidupnya adalah apa? Semakin besar kamu investasi, cuannya akan makin tipis. Kalau nggak percaya coba ditanya, dilihat ya kan. Orang-orang yang sampai ngutang bank untuk bangun gedung dan segalanya, itu bunganya itu nggak sampai 1% per bulan teman-teman. Kalau 1% dia akan mati gitu loh. Tapi ketika ada platform yang memberikan sebulan 20%, 30%, itu biasanya hitungan bulan udah almarhum duluan. Nah pertanyaannya ya, apakah Anda sudah belajar atau Anda masih bebal? Kalau Anda masih bebal ya nggak apa-apa, karena nggak ada urusan ketika Anda masuk di sini kemudian rugi itu nggak ada urusan sama saya. Yang pasti jangan tanya ke saya, Pak gimana caranya uangnya balik. Karena kalau udah Anda masuk kayak begini itu uang siap nggak balik ya. Apapun kejadiannya. Semoga ini bisa bermanfaat kawan-kawan. Ya memang saya tidak terlalu dalam sekarang untuk urusan investasi bodong ini ya. Karena bingung saya untuk menggenapi kuota 10 menit itu bingung teman-teman. Karena ini isinya sama kayak pengulangan-pengulangan. Nggak ada yang beda sama sekali. Yang beda itu adalah di produknya. Ada yang bilang
NFT, ada yang bilang rumah sakit, ada yang bilang apa. Tapi caranya beda, nggak ada yang beda, plek ketiplek. Jadi endingnya juga sama, plek ketiplek, yaitu apa? Nyungsep. Semoga ketika video ini ditayangkan, aplikasi itu masih ada. Karena kemarin itu saya agak malu ya kan. Semua yang saya review sebelum saya tayangkan udah scam duluan. Nah akhirnya kan kita jadi seolah-olah kayak dukun nggak mampu. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah kira-kira investasi apa lagi yang akan Anda tanyakan? Silakan ketik di komen. Thank you, bersama saya Roy Sakti, sukses selalu.